Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung sifat koligatif larutan. Untuk menghitung sifat koligatif larutan, langkah awal yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan jenis zat terlarut. Zat terlarut termasuk kelompok zat non-elektrolit ataukah elektrolit. Hal ini akan sedikit berbeda dalam rumus dikarenakan zat non-elektrolit di dalam larutan dia tidak terurai, sementara elektrolit di dalam larutan terurai menjadi ion-ion pembentuknya. Hal ini mengakibatkan jumlah partikel zat terlarut dalam larutan menjadi lebih banyak. Untuk itu, perhatikanlah di sini. Dalam kita menghitung penurunan tekanan uap larutan delta P, sifat koligatif pertama, penurunan tekanan uap larutan delta P, jika zat terlarutnya non-elektrolit, maka delta P sama dengan XT, fraksi mol zat terlarut, dikalikan P0, tekanan uap pelarut murni. Tapi kalau zat terlarutnya masuk kelompok zat elektrolit, maka delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut, dikalikan tekanan uap pelarut murni dikalikan I. I adalah faktor Van Hoff. Tekanan uap larutan, apabila delta P sudah diketahui, maka tekanan uap larutan P akan sama dengan P0 min delta P. Jadi tekanan uap larutan lebih rendah dibanding tekanan uap pelarut. Sifat koligatif kedua, kenaikan titik didih larutan, delta TB. Kalau zat terlarut non-elektrolit, delta TB sama dengan KB dikali M. Tapi kalau zat terlarut elektrolit, delta TB, KB dikali M dikali I. Titik didih larutan, TB, sama dengan TB0, titik didih pelarut murni, ditambah dengan delta TB. Berarti TB, titik didih larutan, lebih tinggi dari titik didih pelarutnya. Sifat koligatif ketiga, penurunan titik beku larutan atau delta TF. Jika zat terlarut non-elektrolit, delta TF sama dengan KF dikali M. Tapi kalau zat terlarutnya elektrolit, delta TF, penurunan titik beku larutan, sama dengan KF dikali M, M kecil molalitas, dikali dengan I, faktor Van Hoff. Titik beku larutan, TF sama dengan titik beku pelarut, dikurangi delta TF. Maka larutan, titik bekunya lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Sifat koligatif larutan yang keempat, tekanan osmotik, diberi simbol P. P di sini sama dengan molaritas dikali R dikali T besar jika zat terlarut non-elektrolit. Tapi kalau zat terlarutnya elektrolit, maka P sama dengan molaritas dikali R dikali T dikali I. Kita lihat keterangan berikut. P0, yang dimaksud P0 tadi adalah tekanan uap pelarut murni. TB0, titik didih pelarut murni. TF0, titik beku pelarut murni. KB, tetapan kenaikan titik didih molal, yaitu besarnya kenaikan titik didih bila konsentrasi larutannya sebesar 1 molal. Itu KB, tetapan kenaikan titik didih molal. KF, tetapan penurunan titik beku molal, yaitu angka yang menunjukkan berapa besarnya penurunan titik beku bila konsentrasi larutannya 1 molal. Contoh misalnya, KB air 0,52 derajat Celcius per molal. Artinya, bila konsentrasi larutan dalam air tadi 1 molal, akan terjadi kenaikan titik didih sebesar 0,52 derajat Celcius.
Kf air 1,86 derajat Celcius per molal. Artinya, jika konsentrasi larutan 1 molal, maka terjadi penurunan titik beku sebesar 1,86 derajat Celcius. Jadi, tetapan kenaikan titik didih molal, angka yang menunjukkan besarnya kenaikan titik didih bila konsentrasi larutannya 1 molal. Tetapan penurunan titik beku molal adalah angka yang menunjukkan besarnya penurunan titik beku kalau konsentrasi larutannya 1 molal. Satuan-satuan konsentrasi yang dipakai dalam sifat koligatif yaitu XT, fraksi mol zat terlarut, satuannya fraksi mol ya. Jadi di sifat koligatif pertama, penurunan tekanan uap, kita menggunakan satuan konsentrasi fraksi mol. XT, fraksi mol zat terlarut. Yang mana fraksi mol zat terlarut berarti mol zat terlarut dibagi mol total zat dalam larutan. XT sama dengan NT dibagi NT plus NP. Cara menghitung mol, kita ingatkan lagi, mol suatu zat sama dengan gramnya dibagi dengan MR-nya. Berarti kalau ini NT, berarti gramnya T dibagi MR-nya T. Kalau molnya pelarut, berarti gramnya pelarut dibagi MR-nya pelarut. Molaritas, satuan yang kita pakai pada tekanan osmotik adalah molaritas M besar, molaritas larutan. Kita ingatkan kembali, molaritas sama dengan gramnya zat terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 per mililiter larutan. Molaritas. Sedangkan pada sifat koligatif kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, kita menggunakan satuan molalitas. M kecil, molalitas. Molalitas sama dengan gram zat terlarut per MR, gramnya per MR dikali 1000 per gramnya pelarut. Itu satuan-satuan yang kita gunakan dalam menghitung sifat koligatif larutan. Nah, beberapa hal juga yang perlu yang harus kalian ingat kembali tadi, kita membedakan zat terlarut non-elektrolit dan elektrolit. Mengapa demikian? Karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai, zat elektrolit dalam larutan terurai menjadi ion-ionnya, menyebabkan jumlah partikel terlarut menjadi lebih banyak. Sementara sifat koligatif larutan, faktor penentunya adalah jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarut. Nah, seberapa besar perbedaan sifat koligatif non-elektrolit dan elektrolit ditentukan oleh faktor Van Hoff I tadi ya. Nah, faktor Van Hoff I, cara menghitung I sama dengan, ini ada rumusnya, 1 plus N-1 dikali alfa. Jadi, N-1 dikali alfa ditambah 1. Itu adalah faktor Van Hoff. Nah, N di sini bukan mol ya. N di sini lain dengan N pada fraksi mol tadi, pada molaritas, pada molalitas. N di sini bukan mol, tetapi menunjuk jumlah koefisien ion yang dihasilkan. Yang dihasilkan oleh siapa? Oleh elektrolitnya. Contoh, bagaimana kita mendapatkan N ya? Kalau zat terlarutnya adalah NaCl. NaCl itu garam. Dia masuk kelompok elektrolit. Maka di dalam larutan dia terurai menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Di sini kita lihat setiap 1 mol NaCl menghasilkan 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-. Maka nilai N pada larutan NaCl adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bila zat terlarutnya adalah aluminium klorida, ini juga garam, elektrolit, dalam larutan terurai menjadi kationnya Al3+, dan anionnya Cl- sebanyak 3. Sehingga nilai N bagi larutan AlCl3 adalah 1 ditambah 3, yaitu 4. Barium hidroksida, ini basa juga elektrolit, terion menjadi kationnya Ba2+, jumlahnya 1, dan anionnya OH- berjumlah 2. Sehingga N-nya bernilai
1 plus 2 sama dengan 3. Asam sulfat. Asam juga zat elektrolit. Dalam larutan terurai menjadi kation H+ sebanyak 2 ini. Dan anion sulfat SO4 sebanyak 1. Sehingga nilai N-nya 2 plus 1 sama dengan 3. Aluminium sulfat. Setiap molnya dalam larutan terurai menghasilkan 2 mol Al3+, dan 3 mol SO4 2-. Sehingga N-nya bernilai 2 plus 3 sama dengan 5. Perhatikan cara cepat untuk menentukan N di sini. NaCl tadi 1 tambah 1. Ini 1 ditambah 3. 1 ditambah 2. 2 ditambah 1. 2 ditambah 3. 5. Itu cara menentukan jumlah koefisien koefisien ion atau cara menentukan N pada faktor Van Hoff. Nah, di sini juga saya ingin mengajak kalian mengingat kembali zat elektrolit itu siapa saja. Ternyata zat elektrolit itu adalah kelompok-kelompok senyawa garam, senyawa basa, dan senyawa-senyawa asam. Nah, alfa pada faktor Van Hoff ini adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Untuk menghitung derajat ionisasi alfa sama dengan mol zat yang terion dibagi mol zat mula-mula. Makin banyak zat yang terion, mol zat yang terion, berarti nanti nilai alfanya akan semakin besar. Nah, elektrolit itu dibedakan ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Suatu elektrolit kuat dalam larutan hampir terion semua, hampir terion secara sempurna. Jadi semua zat hampir semuanya terion, maka nilai alfanya mendekati 1. Bahkan dikatakan alfa sama dengan 1, karena seluruhnya terion secara sempurna. Sementara untuk elektrolit lemah, yang terion hanya sebagian. Jadi mol yang terion tidak semuanya, mol yang terion tidak sama dengan mol mula-mula, sehingga nilai alfanya akan kurang dari 1. Makin lemah elektrolit itu, nilai alfanya juga akan semakin kecil, karena berarti mol yang bisa terion akan semakin sedikit. Nah, untuk membantu kalian mengingat, ya, ini yang termasuk elektrolit kuat, di sini adalah asam-asam kuat tentunya. Nah, asam kuat itu apa saja? Asam golongan 7, asam-asam halida, kecuali HF. Ya, jadi HF itu asam lemah. Tapi HCl, HBr, dan HI itu adalah asam kuat. Asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat. Ini adalah asam-asam kuat. Jadi seperti asam cuka, asam sulfida, ya, H2S, asam cyanida, CN itu adalah asam-asam lemah. Tapi ini adalah asam-asam kuat yang bila di dalam soal tidak disebutkan berapa derajat ionisasinya, berarti dianggap terion sempurna dengan nilai alfa sama dengan 1. Basa kuat itu adalah basa-basa golongan 1A, basa golongan alkali, basa-basa alkali ini adalah basa kuat, ditambah sebagian dari basa golongan 2A. Basa-basa golongan 2A yang bagian bawah, makin ke bawah ini sifat basanya semakin kuat, ya, dimulai dari kalsium hidroksida, strontium hidroksida, barium hidroksida. Ini basa-basa kuat. Jadi selainnya ini berarti basa lemah. Nah, garam senyawa garam itu umumnya adalah elektrolit kuat. Elektrolit kuat, ya, kecuali misalnya untuk garam-garam yang sukar larut. Nah, jadi sifat koligatif untuk larutan elektrolit, untuk menghitung besarnya sifat koligatif bagi larutan elektrolit, maka harus dikali dengan faktor Van Hoff atau I. Demikian penjelasan bagaimana kita bisa menghitung sifat koligatif larutan. Tolong dipelajari dengan baik-baik. Pada pertemuan berikut kita akan latihan menggunakan rumus-rumus cara menghitung sifat koligatif larutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.